Halo Mirsa, musim hujan sudah datang. Beberapa hari terakhir di Kota Palembang sering diguyur hujan. Hujan yang deras bisa menyebabkan banjir. Banjir di jalan-jalan bisa menyebabkan kendaraan kita mogok. Bagaimana tips perawatan apabila kendaraan kita sudah mogok karena kebanjiran di jalan? Nah, saya saat ini berada di salah satu bengkel di Kota Palembang, di Bengkel Nawa. Kita akan tanya bagaimana tips-tips perawatan motor setelah mogok di jalan. Ayo ikuti kami. Apa kabar Kanawan? Oh baik, Terling. Kanawan, Ya. kita mau nanya-nanya nih seputar tentang motor. Ya, boleh. Apa yang menyebabkan motor mogok pada saat banjir? Yang pertama biasa dari busi. Kalau dari busi ini kan biasa dari kepala busi basah, kalau terendam banjir dia udah kalah hidup. Itu yang pertama. Kalau yang kedua biasa dari karbu. Karena rawan terendam juga. Nah, kita buka dari pembuangan karbu. Bisa kan dia keluar dia. Sudah itu baru kita ganti busi, pasang ke busi baru. Tuh, kalau buat motor-motor bebek Atau motor manual? atau motor manual. Kalau motor metik? Kalau motor metik biasanya dari panbel. Dari panbelnya? Iya, dari panbelnya itu harus kita buka. Biasanya kan terendam banyu. Itu kan lebih rawan kan soalnya motor-motor metik. Nah, yang pertama kita buka, terus buang airnya. Yang kedua, kita ganti olinya. Nah, kalau biasanya tuh air tuh masuk ke dalam saluran-saluran lubang-lubang oli itu. Yang ketiga, saringan udara. Biasa rawan juga itu terendam. Basah, kalau dia basah ada kalah hidup. Jadi itu penyebab dari motor mogok pada saat kebanjiran. Iya. Pada saat kebanjiran mogok tersebut, kita sebagai pengendara apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus waspada. Ya, kalau nyingok banjir atau cak mano lah po. Jangan diterabas atau cak mano. Untuk mesinnya sendiri apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk mesin sendiri yang lakukan yang pertama ialah oli. Biasanya kan kalau banjir kan terendam oli dia. Oli. Yo, itu harus ganti oli, jangan langsung dijalanin. Kalau dijalanin nanti fatal. Iya. Ya. Untuk businya tadi boleh diulangi lagi, Mas? Ya, kalau untuk busi biasa dari busi yang pertama dari kepala businya ini biasa kalau terendam banyu dia nanda hidup. Jadi dibuka dulu. Dibuka ya, terus dibersihin, dibuang banyunya, dilap itu, baru dipasang lagi. Nanti kalau masih tidak kalah hidup harus ganti busi. Ganti busi. Iya. Selain itu pada karburatornya harus Karburator bisa, karburator kalau kemasukan air kita bisa dibuka dari lubang pembuangan karbu itu bisa, khususnya kalau bebek kan. Dibuang, terus ditutup lagi, baru kita pasang busi, bersihin pala businya, mudah-mudahan insya Allah hidup. Di musim hujan seperti ini, banyaknya kendaraan yang masuk bengkel, itu berapa banyak persentasenya yang mogok gara-gara banjir? Ya, kira-kira meningkat 25% lah. 25%? Iya, dibanding kalau hari-hari biasa. Ini kan musim hujan nih, ya banyak lah yang pasien-pasien kendaraan bermotor yang masuk lebih meningkat, kira-kira 25% gitu. Kalau dibandingkan antara manual dan juga metik, itu berapa persen yang masuk? Kalau dibanding manual sama metik, kebanyakannya metik. Iya. Kebanyakan metik, karena memang sekarang masyarakat lebih banyak metik menggunakan metik untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, masih banding motor-motor yang biasa kan kebanyakan orang pakai metik sekarang ini. Tapi untuk perawatannya sendiri lebih enak perawatan motor manual atau metik? Ya, dibilang kan ya sama saja lah. Apa metik juga enak, tapi kalau dibandingkan sama motor manual masih enak motor metik. Jadi perawatan motor metik itu lebih mudah. Iya, dibanding motor manual. Itu aja. Baik Mirsa, itu tadi tips-tips perawatan motor setelah terkena banjir. Jadi Mirsa, pada saat berkendara jangan lupa untuk menyiapkan helm dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga pada saat musim hujan seperti ini jangan lupa untuk menyiapkan jas hujan. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Saya Ferliansa Soekardi Mardiansa melaporkan, kita kembali ke studio.